Skakmat politisi senior Pandana Baban pada Anies. Gak usah kepedean, masyarakat gak bego. Ente belum tentu diusung. Ente kena PHP PKS dan Demokrat. Mardani Alisera malah ngakak. Ini pernah terjadi dong. tidak sih? Kalau saya melihat itu sebelumnya? risiko. Mereka bermain lebih dulu dari yang lain-lain gitu loh. Dan mohon maaf, ini pun belum pasti. Artinya PKS juga belum. Iya, PKS belum. Demokrat belum. Jadi kalau udah minum setengah gelas ini Bang. Sepertinya sudah mengarah nih Bang. Bukan, jadi pemirsa kalau ngelihat kita dianggap kita lucu-lucu gitu loh. Ini goblok kali nih Pandai ini, dikomentari yang belum ada gitu ya. Sudah deklarasi loh nih Bang. Loh, bukan, kalaupun ada dilempari, diapain segala itu risiko. Oke. Risiko yang diambil dari permainan di luar permainan. Kalau permainan tahapan itu udah diatur. Kapan ditetapkan, kapan ada pemilihan, kapan ini, kapan mulai kampanye, udah. Jadi, nah di luar daripada itu ada main-main begini, ya risiko. Resiko seperti ini pernah terjadi tidak sih Bang sebelum-sebelumnya? Ya enggak juga lah, dalam catatan demokrasi kita ini satu hal yang baru nih. Nah. Politikus senior PDIP Pandana Baban menilai bahwa teror dan intimidasi terhadap Anies Baswedan merupakan resiko yang harus dihadapi. Sebab menurutnya, Anies satu-satunya kandidat calon presiden yang lebih dulu berkampanye. Padahal, belum masuk masa kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU. Kata Pandana Baban pada acara catatan Demokrasi TV One Rabu 7 Desember, kalau saya melihat itu ya resiko. Mereka bermain lebih dulu daripada yang lain. Gitu loh, kalaupun ada dilempari dan diapain segala resiko itu ya, resiko yang diambil dari permainan di luar permainan. Pandana Baban menyebut Anies telah mencuri start kampanye, karena itulah resikonya mendapatkan teror dan intimidasi. Ia berkata, kalau permainan tahapannya sudah diatur, kapan ditetapkan capres-cawapres, kapan mulai kampanye. Di luar daripada itu ada main-main kayak gini ya resiko. Panda juga menyinggung bahwa sebenarnya Anies belum pasti menjadi capres 2024. Pasalnya hingga kini baru Nasdem yang mendeklarasikannya. Demokrat PKS belum menyatakan mendukung mantan gubernur DKI Jakarta itu. Kata Pandana Baban, ini belum pasti, PKS belum deklarasi, Demokrat pun belum. Yang disambut tertawaan dari Mardani Alisera yang seolah tahu jika Anies ini memang belum tentu sah jadi capres di 2024. Karena siapapun tahu jika Nasdem sendiri gak akan bisa usung Anies. Harusnya bergabung ya itu 3 partai, PKS, Demokrat, dan tentu Nasdem sendiri. Akan tetapi sebenarnya melihat rencana kerjasama ketiga parpol tersebut terlalu banyak faktor yang bisa dijadikan hipotesis sebagai alasan penghalangnya. Banyak hal yang patut dipertanyakan terkait keberlanjutan rencana tersebut. Koalisi yang akan ketiga partai politik itu bentuk tanpa dasar ideologis yang kuat. Hal yang mana membuat kerjasama mereka sangat dipengaruhi oleh kepentingannya masing-masing. Ketika ada yang merasa kepentingannya tidak terakomodir, berkuranglah sudah komitmennya menjadi rapuh. Dan terbukti kan, heboh bener katanya mau sah koalisi tanggal 10 November lalu. Ternyata bullshit juga kan akhirnya koalisi gagal sebelum berkembang. Kasian tuh Anies. Dan dengan tidak tahu malunya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyayangkan teror dan intimidasi kepada Anies. Ia menilai seharusnya hal demikian tidak terjadi. Willy berkata, kalau tidak suka dengan Anies ya tunjukkan pilihan Anda lebih baik daripada Anies. Kendati begitu, menurutnya Partai Nasdem tidak akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Ia berkata, Pak Surya memerintahkan kepada kami nggak usah melaporkan ke polisi. Dimaafkan saja, kita punya stok senyum yang banyak untuk hal itu. Halah, memang sebelumnya safari politik Anies ke beberapa daerah mendapatkan rintangan. Seperti izin kegiatannya dicabut oleh pemerintah setempat, meski ketahuan jika lokasi memang tengah direnovasi. Kedatangan Anies juga mendapatkan penolakan di berbagai daerah seperti Aceh dan Makassar. Sejumlah orang berunjuk rasa menolak kedatangan Anies ke daerah mereka. Herannya sama Nasdem ini, kader Nasdem akhir-akhir ini selalu muncul dengan narasi seolah Nasdem dizalimi dan Anies dibenci tanpa alasan. Sebenarnya sah-sah saja jika Nasdem ingin menggunakan strategi playing victim. Di Indonesia, strategi ini memang mempunyai potensi untuk mengangkat nama partai atau tokoh tertentu. Buktinya pun sudah ada. Silakan saja kalau Nasdem ingin menggunakan strategi ini. Hanya saja,
Strategi playing victim juga rentan dengan narasi penuh kebohongan. Kalau kebohongan itu terbongkar oleh pihak lain maka justru membawa kehancuran. Masih mau bermain narasi sebagai korban? Siap-siap saja dibongkar kalau faktanya tidak benar. Bagaimana menurut Anda? Normalisasi dihalangi mafia tanah, PJ Heru langsung gerak cepat gandeng Menteri ATR BPN, mantan Panglima TNI, hajar mafia tanah. Kementerian Balai Ciliwung dengan PU juga sudah turun kan komunikasi, nanti sosialisasi kan ada. Kan kemarin-kemarin juga udah kan, buktinya sudah ada yang dibayar juga. Saya lihat ada yang peta yang hijau itu sudah banyak, peta yang bidang yang merah-merah itu juga ada sebagian, udah jalan ya. Untuk normalisasi Ciliwung, ternyata warga sudah mulai didatangi oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai biro-biro jasa. Warga ikuti dengan protokol ataupun apa yang disajikan oleh tim yang turun di wilayah. Ya, salah satunya adalah dengan tadi yang saya bilang, ya, apa yang menjadi hak dari warga itu sendiri, ya. Kontrol itu mutlak. Oleh sebab itu, Irjen Kementerian ATR BPN, saya perintahkan untuk terus mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkup ATR BPN. Saudara-saudara, apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecat. Masalah mafia tanah kan sudah mulai reda ya, karena ada pejabat dari kepolisian, dari kejaksaan, itu pun terus akan kita tambah supaya mafia tanah ini benar-benar tidak ada. Kita akan tekan. Dan saya akan ke lapangan, akan melihat secara langsung dan akan menanyakan kepada mereka. Tidak hanya laporan saja, tapi saya akan menanyakan masyarakat. Agar masih ada masalah mafia tanah. Masalah mafia tanah ternyata menjadi masalah utama terhambatnya pembebasan lahan normalisasi kali untuk penanggulangan banjir. Di Jakarta, sudah bukan rahasia lagi, para mafia memiliki jaringan luas ke SKPD hingga politisi di Kebon Sirih. Mafia memang menjadi PR berat untuk PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, karena mafia sudah merambah kemana-mana. Jika Heru melakukan bulldozer pastinya akan berhadapan dengan banyak pihak, sebut saja kalangan DPRD DKI Jakarta. Beberapa sumber di DPRD menyebut ada beberapa politisi yang bahkan memang hobi main tanah. Para politisi itu biasanya menalangi lahan ahli waris lalu mengambil komisi dari pembebasan lahan. Bahkan ada yang 50-50. Ada juga yang menerapkan 70 buat pemodal, 30 si pemilik lahan. Backingnya ada DPRD dan oknum SKPD seperti Dinas SDA. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi pun gerak cepat untuk segera mengatasi banjir dan mempercepat upaya pembebasan lahan. PJ Heru sudah bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR Hadi Cahyanto yang tidak segan-segan untuk menggulung mafia tanah. Kata Heru Budi pada 12 November, kan masih ada pembebasan lahan yang masih ada spot-spot yang belum. Kemarin saya sudah jelaskan, nanti melalui Menteri ATR kemarin saya sudah bertemu beliau, nanti akan dipercepat oleh Kanwil dan peta bidangnya, mungkin secara keseluruhan akan dikeluarkan. Ia mengungkapkan masih ada banyak titik pembebasan lahan, meski begitu Heru menuturkan area tikungan tinggal sedikit lagi. Ketika disinggung perihal kompensasi bagi mereka yang terdampak, ia menjawab sudah ada penghitungannya. Selain itu akan dilakukan sosialisasi. Inilah yang harusnya diapresiasi dari PJ Gubernur Heru, karena ia mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta. Bahkan sampai menggandeng Menteri ATR BPN yang notabene-nya mantan Jenderal Panglima TNI untuk mengurusi para mafia tanah. Sebelumnya Heru menargetkan bakal menuntaskan normalisasi Ciliwung sepanjang 4,8 km. Sebagai informasi, kebijakan ini diketahui sempat terhenti di era kepemimpinan Anies. Berkaitan dengan normalisasi Kali Ciliwung, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko mengatakan Pemprov DKI telah menyiapkan rusun bagi warga bantaran yang terdampak. Mengenai ketersediaan rusun, Sarjoko mengatakan di daerah Daan Mogot terdapat 6-7 tower, di Nagrek terdapat 1-10 tower, dan di Panggilingan terdapat 3 tower.
Untuk kapasitasnya sendiri, per tower sanggup menampung hingga 225 unit. Berbeda dengan Anies, 5 tahun memimpin DKI, Anies sebagai gubernur dinilai gagal mengatasi masalah banjir yang selalu jadi momok warga ibu kota pada musim hujan. Sebab program penanganan banjir seperti naturalisasi sungai yang digaungkan era Anies pada saat kampanye pada Pilkada DKI 2017 tak kunjung dilaksanakan. Bahkan para mafia tanah tersebut seperti dipelihara oleh Anies dan gerombolannya demi kepentingan politiknya. Bahkan Anies juga sempat terlibat pada pengadaan tanah Munjol untuk rumah DP 0% dan KPK pun mengendus adanya korupsi di sana. Pengadaan lahan tersebut ternyata berdasarkan Kebgub pada 2019 nomor 1684 tentang pencairan penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah pembangunan Saranajaya dengan tahun anggaran 2019. Keputusan gubernur itu memutuskan pencairan PMD alias penyertaan modal daerah untuk perusahaan BUMD Saranajaya yang dirutnya menjadi tersangka sebesar 800 miliar. Menurut Prasetyo, uang 800 miliar ini digunakan untuk membeli lahan yang akan dipakai untuk membangun rumah DP 0. Tanda tangan sudah jelas jika Anies yang membuat surat itu. Perjanjiannya sederhana. Dalam klausul tersebut, Direksi Saranajaya harus melapor hasil pelaksanaan kepada gubernur. Jadi gubernur ini sudah menjadi satu dengan pembelian tanah haram itu yang ternyata korupsi. Pantesan, pembebasan lahan untuk normalisasi sungai era Anies tidak kunjung selesai, mungkin karena Sangga Bener dekat dengan mafia tanah. Jadi bagaimana menurut Anda?